Oke, bayangkan sebuah momen di mana nyawa ribuan orang bergantung pada satu pertarungan maut. Gila kan? Kita nggak lagi bahas mitos atau film fiksi, tapi sebuah catatan sejarah nyata tentang keberanian, taktik, dan yang paling penting, kekuatan iman. Di penelusuran kali ini, kita bakal ngebedah benturan epik di Khaybar. Ini tuh benar-benar kisah nyata tentang gimana kekuatan fisik yang super absolut berhadapan langsung sama keyakinan yang ya nggak tergoyahkan sama sekali. Langsung aja kita mulai. Nah, mari kita selami situasinya. Coba dengerin ini. Aku akan meremukkan tulang-tulangnya satu persatu. Ngeri banget kan? Ini bukan ancaman kosong, teman-teman. Ini adalah deklarasi amarah yang menggelegar dari Marhab. Dia ini raksasa Khaybar yang nggak pernah kalah. Dia lagi marah besar gara-gara bentengnya mulai diacak-acak sama pasukan muslim. Dari ancaman ini aja, kita udah bisa ngerasain gimana tingginya tensi di malam penentuan itu. Benar-benar bikin merinding. Bagian pertama, ketakutan di benteng Khaybar. Coba bayangin, kalian ada di sana. Malam yang gelap, mencekam, penuh keputusasaan. Asap tebal nutupin langit karena benteng Naem baru aja runtuh dan terbakar habis. Nah, di sisa pertahanan yang ada di benteng Kamus, mental pasukan musuh tuh udah hancur lebur. Para petinggi kumpul di kegelapan cuma diterangi api unggun. Wajah mereka pucat pasi, gemetaran menahan panik. Kenapa? Karena Komandan Al-Hid baru aja dilaporkan tewas dalam duel singkat. Marhab si raksasa lagi ngamuk sejadi-jadinya. Dan yang paling parah, Kinana bin Abi Hukaik, sang ahli konspirasi, sampai gigit bibirnya sampai berdarah karena saking takutnya. Pertanyaannya, mereka takut sama siapa? Sama seorang pemuda. Pemuda yang sendirian ngerobohin dan nyabut pintu benteng Naem. Pemuda yang dijuluki Singa Allah. Bagian kedua, doa dan persiapan pasukan. Kontrasnya tuh kerasa banget di sini. Kalau di pihak musuh, malam itu penuh kepanikan dan bayangan kematian, di perkemahan muslimin justru tenang banget menyambut fajar. Rasulullah memimpin sholat subuh dengan sangat khusyuk, ditutup dengan doa yang luar biasa lantang. Terus, sosok pemuda yang bikin musuh ketakutan setengah mati tadi, Ali bin Abi Thalib, malah ngomong gini, "Tidak ada ketakutan di hatiku, karena aku tahu Allah bersamaku." Wah, merinding rasanya. Waktu Ali ditanya apa dia siap ngadepin raksasa yang gak pernah kalah, dia cuma nerima panji komando dari Rasulullah, berlutut dengan tenang, dan bersumpah gak bakal mundur sebelum benteng terbuka atau dia mati syahid. Buat dia, panji peperangan itu terasa ringan banget di tangannya, semata-mata karena hatinya udah full sama keyakinan mutlak. Nah, yang sangat menarik dari situasi ini adalah kita lagi ngelihat situasi klasik Daud melawan Goliat, tapi versi Khaybar. Di satu pihak ada Marhab, posturnya raksasa, pakai baju besi tebal berlapis-lapis, pedangnya aja selebar paha manusia, dan dia digerakkan murni oleh amarah. Di pihak lain ada Ali, seorang pemuda, senjatanya cuma pedang bercabang dua, Zulfikar, tapi dia punya fondasi spiritual dan ketenangan iman yang solid banget. Ini benar-benar benturan antara fisik yang brutal ngelawan ketenangan batin yang super dalam. Bagian ketiga, duel singa melawan raksasa. Latar tempatnya ada di dinding batu hitam benteng Kamus. Benteng legendaris yang puluhan tahun gak tertembus. Marhab muncul di atas sana, ngejek pasukan muslim. Tapi Ali, dengan senyum tenangnya, nantang dia turun. Marhab lompat turun sampai tanah retak, teman-teman. Dia langsung kasih hitungan mundur 10 detik buat Ali kabur. Ali ngapain? Tetap diam dan tersenyum. Di hitungan ke-10, Marhab ngayunin pedangnya dengan tenaga gila yang bisa ngebelah manusia. Tapi, wus, Ali gerak secepat kilat. Dia menghindar dengan lincah, muter cepat, lompat, dan bam! Sukses nebas ketopong besi Marhab. Marhab makin ngamuk, nyerang membabi buta, hancurin batu-batu di sekitarnya, tapi pelan-pelan dia mulai kelelahan. Di detik krusial itulah Ali yang super jeli ngelihat satu-satunya celah. Cuma sebesar jari di baju besi di bawah ketiak kiri Marhab. Tanpa ragu, dalam satu gerakan mematikan, pedang Zulfikar nembus celah itu. Sebuah serangan fatal yang presisi habis. Dan seketika, keheningan yang tegang tadi pecah oleh satu seruan yang menggema di seluruh lembah Khaybar. Allahu Akbar! Sang raksasa itu roboh. Tubuhnya ngantem bumi sampai tanah bergetar dan debu terbang kemana-mana. Takbir kemenangan Ali ini langsung disaut sama ribuan pasukan muslim. Suaranya menggelegar. Gelombang gema ini benar-benar nyiptain kepanikan luar biasa di antara para penjaga benteng. Mereka langsung down. Kita lanjut ke bagian 4, runtuhnya benteng tak terkalahkan. Mari kita lihat gimana kejadian ini bergulir makin cepat. Dengan tumbangnya sang raksasa pelindung mereka, kekacauan meledak di atas benteng. Pasukan musuh lari kocar-kacir kehilangan arah. Ali langsung ngasih komando, dan pasukan muslimin menerjang masuk kayak banjir bandang lewatin pintu gerbang. Dan, kalian tahu nggak, cuma butuh waktu 1 jam. Ya, kurang dari 1 jam aja, pertempuran di dalam itu kelar.
Benteng Kamus, benteng super kuat yang puluhan tahun nggak pernah bisa ditembus pasukan besar manapun, jatuh gitu aja. Runtuhnya pusat pertahanan raksasa ini ibarat efek domino, bikin benteng-benteng besar lainnya kayak Syak, Nata, dan Katibah akhirnya nyerah tanpa perlawanan berarti. Ini bawa kita ke sebuah fakta sejarah yang memukau banget, yang sering disebut keajaiban pintu. Jadi, sehabis pertempuran, orang-orang pada heran nanya soal pintu raksasa benteng Naim yang dicabut Ali sendirian. Asal kalian tahu, pintu itu di kemudian hari ternyata butuh tenaga 70 orang cowok dewasa cuma buat mindahinnya. Bayangin, tapi jawaban Ali tuh nunjukin kerendahan hati yang levelnya udah beda. Dia ngejelasin kalau bukan fisiknya yang ngangkat pintu itu, tapi iman di dalam dadanya. Dia nekenin, tanpa iman, pintu yang paling kecil sekalipun bakal terasa sangat berat. Masuk ke bagian 5, kemenangan dan keadilan Islam. Nah, dan ini dengan sangat brilian nunjukin kalau ceritanya tuh ngambil arah yang benar-benar gak terduga. Setelah semua benteng jatuh, para penduduk Yahudi yang tersisa ngadep ke Rasulullah. Mereka udah pasrah, mikir bakal dibantai atau hartanya dirampas semua, sebagaimana lazimnya hukum perang zaman itu. Tapi, yang terjadi malah sesuatu yang revolusioner abis. Rasulullah nggak ngusir atau ngerampas hak hidup mereka. Beliau justru nerapin sistem bagi hasil yang adil banget, namanya muzara'ah. Konsepnya 50% hasil panen buat penduduk asli yang terus ngelola tanah, dan 50% buat kaum muslimin. Ini tuh ngebangun pondasi ekonomi baru yang ngejamin hidup pihak yang kalah, ngasih mereka perlindungan penuh, dan ngebangun harmoni di tanah yang baru aja ditaklukkan. Win-win solution banget. Kebaikan dan keadilan yang radikal ini secara fundamental ngubah cara pandang pihak musuh loh. Kinana, pemimpin yang tadinya paling keras kepala dan ngebiayain perang ini, sampai nunduk dan ngakuin hal tersebut. Kutipannya benar-benar ngena, "Wahai Muhammad, engkau benar-benar berbeda dari pemimpin manapun yang pernah aku kenal." Ini tuh bukti nyata kalau pendekatan penuh rahmat ini berhasil nundukin mereka, bukan dengan ayunan pedang, tapi lewat sentuhan kemanusiaan dan kebaikan. Bagian 6, makna kemenangan sejati. Malam harinya, perayaan kemenangan yang penuh sukacita digelar di bawah langit Khaybar. Suasananya hangat banget. Api unggun menyala, kurma dibagi-bagiin, Abu Bakar dan Umar dengan sangat tulus meluk Ali, nunjukin kebanggaan absolut mereka tanpa ada rasa iri sedikit pun. Dan di tengah perayaan itu, suasana tiba-tiba jadi hening waktu Rasulullah berdiri buat ngasih wejangan. Beliau ngingetin satu hal yang penting banget. Kemenangan sejati itu bukan pas kita berhasil naklukin benteng fisik musuh. Enggak. Kemenangan sejati adalah waktu kita berhasil naklukin hati kita sendiri. Mengendalikan amarah, memaafkan mereka yang nyakitin kita. Berperang murni buat ngebela kebenaran bukan karena didorong kebencian. Dan yang paling penting, tetap rendah hati. Beliau ngejadiin sikap tawaduknya Ali setelah perang ini sebagai contoh ultimate dari seseorang yang benar-benar beriman. Dan tepat di momen itulah, gelar legendaris Asadullah alias Singa Allah diresmikan buat Ali bin Abi Thalib. Ternyata, gelar ini dikasih bukan sekedar karena kehebatannya ngayunin pedang Zulfikar ngebelah pertahanan musuh teman-teman, tapi karena dia berhasil nyapai keseimbangan karakter yang sempurna. Dia mampu jadi seekor singa yang ganas di medan pertempuran, tapi tetap bisa jadi seekor anak domba yang lembut dan rendah hati di tengah-tengah saudaranya. Keren banget ya? Pas Fajar kembali menyingsing di Khaybar, kita disuguhin sebuah pemandangan penutup yang sinematik banget. Ali berdiri sendirian di atas puing-puing benteng, sambil genggam erat pedang Zulfikarnya. Angin pagi berhembus lembut. Alih-alih membusungkan dada ngerayain kesombongan, dia malah netesin air mata. Dia berdoa, memohon supaya hatinya nggak jadi sombong setelah kejayaan ini. Dia sadar betul peperangan fisik emang udah usai, tapi peperangan spiritual, perjuangan buat terus menjaga keimanan, itu baru aja dimulai. Jadi, poin krusialnya pada akhirnya adalah, apa Khaybar di dalam hatimu yang harus ditaklukkan hari ini? Analisis sejarah kita kali ini bukan sekedar tentang nginget masa lalu atau ngeliat gimana sebuah dinding batu dihancurkan. Ini tuh cermin buat kita semua. Kita semua pasti punya ego, rasa takut, amarah, atau kesombongan raksasa di dalam diri kita. Benteng Khaybar yang sesungguhnya saat ini ada di dalam dada kita masing-masing. Pertanyaannya, udahkah kita pakai iman kita buat menaklukkannya? Terima kasih udah ikut nyelam bareng saya di penelusuran sejarah yang luar biasa ini. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.